sampai ini apa ketua DPR murah-murah juga masuk. Hal tersebut diterangkan oleh Gembala Jemaat GGNI Yerusalem Kuansu Distrik Namblong, Pendeta Simon Aurai. Simon mengakui bahwa selama ini belum ada bantuan atau perhatian dari pemerintah kabupaten, distrik dan kampung kepada GBI Yerusalem ini. Ditambahkannya, hari ini kami bersyukur atas bantuan bahan-bahan bangunan yang diberikan oleh Lembaga Misi Restorasi Papua kepada Jemaat Yerusalem Kuansu. Bantuan ini sangat menolong dan membantu jemaat, dan kini saatnya jemaat akan gunakan bahan-bahan ini untuk pembangunan gedung GBI Yerusalem ini. Kami doakan agar LMR Papua terus diberkati Tuhan Yang Maha Kuasa dan dapat menjadi berkat bagi umat yang membutuhkan pertolongan. Di tempat yang sama, Komandan LMR Papua, Imam Syafi, mengatakan pemberian bantuan bahan-bahan bangunan ini untuk menunjukkan bahwa LMR ada untuk negara dan masyarakat. Imam berharap kegiatan ini dapat berguna dan bermanfaat dalam rangka menyambut hari Natal pada bulan Desember, sehingga jemaat setempat dapat merayakan Natal lebih meriah dan penuh damai serta rasa aman dan nyaman. Usaha penyerahan bantuan secara simbolis oleh Komandan LMR Papua Imam Syafi kepada Gembala Jemaat Pendeta Simon Aurai dilanjutkan berpose bersama dan menikmati berkat Tuhan yang disediakan jemaat setempat. Hampir 28 tahun jemaat GBI Yerusalem Kuansu Distrik Namblong akhirnya dapat bantuan dari LMR Papua. Gedung gereja GBI Yerusalem tersebut dibangun swada oleh jemaat. Hal tersebut disampaikan oleh Gembala Jemaat GBI Yerusalem Kuansu Distrik Namblong, Pendeta Simon Aurai, kepada wartawan media online jayapurapost.com. Selama ini belum ada bantuan atau perhatian dari pemerintah kabupaten, distrik, dan kampung. Menurut Gembala Jemaat GBI Yerusalem Kuansu, dengan adanya perhatian dari LMR Papua, ke depan pemerintah setempat juga dapat membantu kami. Mulai dari tahun 94 sampai pada saat ini. Tapi dalam pembangunan gedung gereja ini hanya swadaya toh. Tidak ada bantuan-bantuan dari manapun yang membantu. Kami hanya melayani toh dalam kemandirian jemaat. Nah, akhirnya sampai pada tanggal 20 Desember 2021 tahun 2021 kami mendapatkan informasi untuk harus memberikan sedikit informasi secara proposal ke LMRI, dan akhirnya setahun kemudian terjawablah sudah pada hari ini kami mendapatkan bantuan secara langsung dari anggota LMRI, dan akhirnya kami juga berterima kasih karena selama perjalanan kami dalam mengabdi kurang lebih 29 sampai 30-an tahun, kami tidak mendapatkan apa-apa dalam hal memasang plafon karena sedikit kendala dalam bentuk, tetapi dengan keyakinan, harapan, dan doa sehingga jawablah sudah apa yang hari ini telah dibantu lengkap oleh LMRI, lembaga LMRI. Untuk itulah yang kami atas nama jemaat dan juga gereja menyampaikan terima kasih banyak juga kepada LMRI karena bisa melihat sebagai mata Tuhan untuk memperhatikan gedung gereja yang ada di sebelah. Untuk itu tidak ada apapun yang bisa kami kembalikan merupakan pertanda, tapi hanya ucapan terima kasih kami sebesar-besarnya. Maka itu hari ini merupakan hari yang terbahagia dan bahagia bagi kami, sehingga kami masih bisa menyambut dan menerima ketua LMRI bersama dengan anggota-anggotanya seluruh aparatnya dengan keadaan yang baik pula. Dan itulah yang kami bisa menyampaikan, dan jumlah anggota jemaat dari mulai tahun tersebut dari hanya 3 kakak berjalan sampai pada tahun sekian. Di tahun yang laporan kami di tahun 2021 dan 2022 itu sudah jumlah jemaat kurang lebih 60-an satu orang. Dan jumlah dari seluruh dewasa sampai kecil itu semua 103 orang. Dan itu yang kami merasa bangga bahwa perkembangan jemaat yang kami lalui sekian, tetapi bangunan fisiknya seperti itu. Ternyata kami sudah diangkat oleh bangunan LMRI, sehingga kami ucapkan terima kasih. Dan itulah yang kami bisa sampaikan, menjadi ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tuhan dan juga kepada LMRI yang membantu kami pada saat siang menjelang sore hari ini. Menurut Komandan LMR Papua, Imam Syafi, sejak tahun 1994 belum ada plafon, dan dari jemaat setempat juga memberikan proposal untuk mohon bantuan plafon. Maka sesuai arahan pembina LMR Papua, Yunus Wonda, dan selaku Komandan LMR Papua, saya, Imam Syafi,
datang memberikan bantuan sekaligus melihat dari dekat kondisi gereja. Kita berbagi kasih dalam menyambut Natal. Kita memberikan bahan-bahan bangunan berupa tripek, paku, cat, dan lain-lain. Dan sekaligus kita akan membantu merehab, memasang plafon yang ada di gereja ini. Ini sudah dari tahun 94. Gereja ini belum ada plafonnya. Jadi kami datang ke sini ya, sesuai dengan arahan dari Bapak Dewan Pembina kami, Pak Yunus Wonda. Ya, saya sebagai Komandan LMRI Papua bergerak terus. Ya. Disuruh maupun nggak disuruh, ada uang nggak ada uang, tetap kita akan bergerak terus. Apa yang bisa kita lakukan untuk warga jemaat yang ada di sini? Tapi puji Tuhan, dengan adanya kami datang berbagi kasih, ya, ini salah satu bentuk karya nyata dan bentuk penjabaran sebagai visi di misi Bapak Gubernur Papua, yang mana kita lakukan di bidang keagamaan. Kegiatan-kegiatan LMR ini akan terus berkesinambungan, berjalan terus, nggak pernah akan berhenti. Karena apa? LMR ini dapat bermanfaat untuk masyarakat orang banyak. Seperti itu yang kita harus lakukan. Oleh karena itu kami dari LMR juga terima kasih banyak atas sambutannya, dan ini bukti bahwa kita saling bersinergi. Mudah-mudahan kedepannya lagi kita akan terus berbagi kasih, dan kedepannya lagi mungkin besok atau lusa kita akan ke kegiatan yang lainnya yang sifatnya untuk terus melakukan kegiatan bakti sosial di bidang kemanusiaan maupun di sosial. Kami berharap dengan adanya bantuan ini dapat mendukung pelayanan di gereja. Setelah penyerahan secara simbolis oleh Komandan LMR Papua kepada Gembala Jemaat, selanjutnya anggota LMR Papua mengangkut bahan-bahan bangunan bersama jemaat ke gereja. Pada kesempatan tersebut, sebagai ungkapan syukur, jemaat menyediakan berkat bagi LMR Papua untuk dinikmati bersama sebelum meninggalkan lokasi gereja. Dari Kabupaten Jayapura, Papua, Daniel Eluai, Jayapura Post, mengabarkan.